Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, insyaallah kula panjenengan sami termasuk hamba-hamba Allah yang taat. Semoga kula akan kanthi tansah mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampah sangat nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula panjenengan sami saking kathahipun ngantos-ngantos bilih kula panjenengan sami boten saged ngitan bukti hitungan di kalkulator boten nyambat lurupe boten komplit boten cekap kangge ngitung nikmat kula panjenengan sami ingkang sampun dipun paringaken dening Allah dumateng kula panjenengan sami. Ya mung cirine menungso niku yang wis apa-apa wis terbiasa seakan-akan ya mung biasa saking opehe. Kados ini kula panjenengan sami saderenge nggih kepinginan apa nggak senenge nek aku duwe kaya ngono. Dan terus nganti saben dina nggih biasa. Malah ada kecenderungan pengen menang itu sebenarnya kurang. Diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sudah punya gunung emas. Gunung emas kita ya wis gunung ya emas. Nah, mau perlu pesen pendandak terbuka dari perhiasan retail sak kilo dan terus ngerembang gitu. Mungkin rusak gunung ijik pengen dulu gunung emas loro. Ya terus dulu yo pengen tahu dengan bapak-bapak boten dulu pun kagungan panjenengan pun siji mawon. Buktine ya seprono sedene ya pun cukup nih. Orang duwe pikiran merono mrene alhamdulillah panjenengan untung nikmat yang luar biasa. Punya keluarga yang setia luar biasa. Orang sakit di talani di gadung mapan diri dalam diri alhamdulillah. Menika nikmat ingkang agung sangat ingkang kadang-kadang kula panjenengan sami kesupen mensyukuri saking kebae nanti terbiasa. Pramila saben-saben kula panjenengan sami pengajian rumoke khotbah mesti dipun amali, dipun ajak syukur dia ben kelingan. Karena syukur itu luar biasa maknanya. Dengan bersyukur itu nanti ibadah kita menjadi
benar-benar beribadah betul. Sholat yang mungkin kalau kita tidak dibarengi dengan bersyukur, sholat kita itu menjadi sangat berat sehingga tidak ikhlas, kemudian melakukan itu ya dilakukan dan berpahala. Puasa yang seberat ini karena kita dilandasi bersyukur, lalu diparingi komplit apa-apa berupa puasa yang kecil gitu loh. Nah, bersyukur itu, maka puasa kita menjadi ringan. Gitu. Dan cara mudah supaya kita lebih bersyukur pada Allah adalah membandingkan dengan orang-orang yang di bawah kita. Jangan membandingkan dengan yang di atas kita. Jangan dibandingkan dalam tempat. Jadi dibanding kalau sak dulu ini karo misalnya. Supaya ini apa awal diri syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rumangsaku awakku ki wis paling menderita sak dunya nyatane JNS. Nang dalan enten kecelakaan biar wong loro wong telu lumah enak sing patah tangan dan sebagainya. Terus alhamdulillah aku diparingi utuh. Bukan mensyukuri orang yang celaka, tapi kita kembalikan pada diri kita, alhamdulillah. Terus dibarengi dengan meningkatkan kualitas ibadah. Ini syukur yang benar-benar. Tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sholatnya telat terus. Itu jenenge mboten bersyukur. Panane sambu, panen telu, wah dah suwe ini tak dia. Wis meh rampung alhamdulillah, wis libur burung. Rambur sik apa-apa lagi panen. Nah, iki jenenge ora syukur. Arep maca alhamdulillah bolak-balik ketika menikmati nikmat Allah itu seperti itu namanya belum bersyukur yang sungguh-sungguh. Ya mending maca alhamdulillah. Tapi orang sing diwaca ora sing. Tapi ya belum seperti belum cukup. Jadi memang makna syukur itu sangatlah dalam. Bahkan ini menjadi batas orang itu beriman atau kafir syukur itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukur maka akan aku tambah nikmatku padamu, dan jika kalian kufur azabku sangatlah pedih. Jadi antara beriman itu bisa beriman dengan orang kafir bisa dilihat dari bersyukur apa tidak. Bersyukur apa tidak. Bersyukur tidak cukup diupload di Instagram. Malah pelaku jadi pamer itu soalnya. Betul-betul ini dulu. Aku udah dulu pengajian mesti berdua Allah Tuhan. Dua Allah Tuhan gambaran gampang jadi angel dari pengajian. Wong gurungan lu nang Instagram ya. Instagram itu tak kita berbumi loh. Sare ora. Mboten masalah ora. Diisi sing apik-apik. Jadi diupload apa-apa tapi dalam rangka bersyukur, bukan sebaliknya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Niki sora. Hadirin sidang jamaah rahimahullah, semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya,
kepingin menjadi pengikutnya yang setia, yang mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai jam 15 gitu. Mat dereng rampung interupsi 17:15. Niki napa niku terawangan kula mboten ketok jane kula. Soale ora padhang, biasa nek ketek jane ketok niku. Jadi mboten ilmu jiwa, ilmu kebatinan. Guru-guru ki ana bayangan dulu. Saat itu mboten ketok. Monggo kita lajengaken ingkang rumiyin kula dereng inggih menika hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi sebelumnya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Yang membatalkan puasa, dan ini penting kita ketahui, penting kita pahami, karena anak-anak SMP kalau disuruh tanya itu biasanya tanyanya yang batalkan puasa ini atus keramas batal apa batal, terus ngentut-ngentut bangun itu batal apa batal. Itu berarti cerminan dari masyarakat masih seperti itu. Karena mungkin mendapatkan penjelasan dari lingkungan, dari bapaknya, dari ibunya dan sebagainya. Ini artinya apa? Belum ilmu tentang puasa ini belum benar-benar dikuasai oleh masyarakat, termasuk yang membatalkan puasa ini. Dan belum kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama adalah makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan, puasanya batal dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Dicetok, perlu penjelasan. Makan dan minum. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kulu washrobu kata bayyana lakumul, yaitu al-abiyadu minal baiti al-aswati minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi berarti kalau makan di siang hari batal. Yang kedua adalah ciri-ciri senggama suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Pokoknya kan itu makan, minum dan seksual itu. Pokoknya pokok kebutuhan kan itu puasa. Mencegah makan, minum dan kebutuhan seksual dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasanya batal dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, dan wajib kifarah itu denda, yaitu memerdekakan seorang budak. Budak itu saat itu juga budak itu mungkin ada kebingungan, saya kepiye budak saat itu. Dari itu budak itu pakai tradisi, ada tradisi masyarakat jahiliyah itu ada perbudakan manusia, bahkan ada pasar budak dijual di pasar, terus dibeli, pulang itu menjadi budaknya, menjadi hak yang beli itu. Jadi jiwanya, tubuhnya, jasmaninya, tenaganya semuanya menjadi haknya karena sudah dibeli. Masya Allah, manusia dibutuhkan. Maka dalam rangka Allah ingin menyamakan
derajat manusia ada konsep hukuman bagi orang yang seperti tadi bersedia mati siang hari itu adalah memerdekakan seorang budak. Padahal dia larang, tergantung kualitas budake. Mungkin yo bentuke kaya apa, kekuatannya sehat apa ora. Nek kok iki kan nggih murah. Kon niku sumure kecetet. Wis didol ae murah-murah kan. Iki insyaallah uang bukti padane. Karo wedhus e penting wedhus ya wedhus. Iku dipakani lemu, pakani lemu betul. Nah niku dikaryakan. Jadi maka diberi kifarat atau denda memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, ya langsung yang kedua itu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, rong sasi berturut-turut ditambah kosongnya dhewe mau sehingga ini berarti rong sasi sedina. Iya loyo ditahan arpo mantan orang anak ini mantan anak lawas kabeh burine kok oh lawas lah ketek jek num-num kabeh asal sedina kalau sudah sampai buka puasa kan bebas kembali. Nah, mampu ora poso rong sasi berturut-turut. Nek orang mampu harus memberi makan 60 orang miskin setiap satu orang, 1 mud makanan pokok. 1 orang 1 mud, foto kali fidyah berarti ini satu wong siji. Swidak ping swidak ping 7. Swidak ping swidak. Semono kae niku. Dan nanti dasarnya adalah hadis panjang sekali. Dia langsung keluar cake artinya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu berkata, Rasulullah, celaka aku. Beliau berkata, apa yang menimpamu? Ia berkata, aku mengumpuli istriku di bulan Ramadan sedangkan aku berpuasa. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau dapat menemukan budak yang engkau merdekakan? Ia menjawab, tidak. Nabi bersabda, mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Nabi bersabda, mampukah engkau memberi makan 60 orang miskin? Ia menjawab, tidak. Abu Hurairah kemudian melanjutkan perkataannya, orang itu berdiam di hadapan Nabi SAW. Ketika kami dalam situasi yang demikian, ada seorang yang memberikan sekeranjang kurma. Sekeranjang kurma adalah merupakan keranjangnya itu adalah takaran ya. Dalam hal ini dulu takaran berarti 1 takar. Ketika berikan sebelum Nabi SAW bertanya, di mana orang yang bertanya tadi? Orang itu menyahut, aku di sini. Maka bersabdalah beliau, ambillah ini dan sedekahkanlah. Dia berkata, apakah aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada aku?
hai Rasulullah, demi Allah tidak ada yang di antara kedua benteng, kedua bukit hitam kota Madinah ini keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka tertawalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga nampak gigi taringnya. Kemudian bersabda, berikanlah makanan itu kepada keluargamu. Rasulullah nanti kemudian dia ada kejadian kalau yang kejadian yang sangat langka. Terus orang miskin tak bisa menahan diri dari syahwat birahinya. Terus iki farat apa-apa wis ora iso. Wis dikeki kon kaya wong miskin, delalah ya paling miskin dhewe. Akhirnya oleh Rasulullah ya wis katen sing anu wis enggak keluarga. Iki ning ampun melu-melu. Kok enak lho nek ngono kuwi. Aku tak yo ngono kuwi, ra iso. Sing paling miskin ya kula. Ya Allah. Miskin tenang kapok. Jadi orang miskin itu penak kok, pilih miskin. Monggo. Jadi ini kejadian yang langka. Seandainya terjadi yang semacam ini, kasusnya terjadi. Kifaratnya, dendanya atau hukumannya adalah seperti itu. Harap nanti benar-benar dilaksanakan. Itu yang paling penak itu memberi makan 60 orang miskin. Paman, yuk benar apa? Tak monggo. Tapi itu termasuk namanya pelanggaran. Insya Allah ya. Aturannya menurut sekian Rasulullah SAW. Jadi ikut salah satunya itu yang membatalkan. Prinsipnya itu ya yang membatalkan itu. Karena ngerasain itu batalnya buatan dulu, batal. Rasanya tanggane gibah. Bukan batal. Bisa batal. Bentar-bentar naik, nanti anak nangis. Batal. Jadi makan minum kayak gitu. Ning ngene ku gibah bobok dan sebagainya menghilangkan pahala puasa kan percuma. Jadi ini bukan percuma sih, karena apa? Berarti kewajibannya sudah dilaksanakan. Ya guru lah itu. Padahal harapan kita itu ya melaksanakan kewajiban terus menjadi orang yang bertakwa dan diridhoi oleh Allah, bukan sekedar orang terus menepati kewajiban, bukan sekedar mungkin. Dan yang bikin itu gua tahu diulang dulu. Batal ke poso itu antaranya lebih barang neng bahan 5 siji loro telu papat 5 itu insyaallah siji loro telu papat 5 itu betul perlu makan. Untungnya apa? Buat kelentang yang ini. Udah diwara. Aku luwe tak boleh kelentang yang ini. Aku luwe tak boleh bikin yang ini. Manfaatnya apa terkait kali poso kali beneran poso ini benar. Jadi ini tidak termasuk membatalkan puasa. Ya hanya mungkin makruh lah.
ngopo kita ngono barang. Ora poso barang iki ya kono ngono iki ya ngopo. Nah, apalagi nanti kalau misalnya dalam hal ini mungkin berobat ya, berobat itu ada beberapa berobat dalam puasa itu yang lewat suntikan dan sebagainya, untuk pendapat udah dan dulu itu ranahnya beda ngomong. Intinya adalah ada yang mengatakan orang batal, ada yang mengatakan batal dan sebagainya. Nah, kalau cenderung lagi suntik benar buat batal yang Allah dan kemudian masalah orang yang lupa, lali, rumangsane puasa biasa mungkin puasa baru sehari, hari pertama, pangannya langsung tema, barang wis marah, puasa ya, lalu untuk orang piring. Buat ngawang kemudian batal, ternyata ini buatan orang yang makan atau minum karena lupa di siang hari pada bulan Ramadan dalam keadaan puasa tidaklah batal puasanya dan harus meneruskan puasanya tanpa adanya sanksi apapun. Dalam suatu hadis disebutkan sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa lupa sedang ia berpuasa lalu makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum itu kepadanya. Ini malah kaya hadiah dari Gusti Allah. Hadiah apa-apa pas relasan ya, sepiring lagi kalinya, tapi sayangnya itu biasanya lagi harus ngemplok-ngemplok kalinya. Nek lali itu sini batal. Hal-hal yang harus dijauhi selama berpuasa. 1. Berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, berbuat gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatan yang tercela menurut Islam. Itu harus dijauhi saat berpuasa karena bisa menghilangkan pahala puasa. Sabda Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyata'a ta'amahu wa syarabahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan suka mengerjakannya, maka Allah tidak memandang perlu orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Artinya wong kaya ngono ora rasa poso sisan. Poso kok kaya jadi artinya apa, harus dijauhi tapi tidak membatalkan puasa. Ibaratnya menurut bos poso membuat rasa poso sisan, jadi untuk mengingatkan bahwa itu benar-benar rugi. Orang yang puasa melakukan seperti itu benar-benar sangat rugi besar.
Sehingga sayang sekali kalau kita melakukan itu. Orang yang sedang puasa itu sehingga memang seperti orang yang bijaksana. Memang kalau puasa sungguh-sungguh orang itu terlihat bijaksana, terlihat sangat pribadinya anggun, pribadinya menawan orang yang puasa. Apabila sungguh-sungguh puasanya, misalnya ketika diumpat-umpat orang, dicaci maki orang itu, maaf saya sedang berpuasa. Jawabannya rasa muntah, rasa apa, tapi saya sedang berpuasa. Salah satu itu. Kemudian yang bicara rasa-rasanya jangan gosip-gosip. Apa itu toh? Terus itu Al-Quran mesti wong lunga. Ora sida bicara gosip. Coba dulu selapos. Ini buat intinya yang selapos. Oh bisa ngomong. Terus deh. Ketika kita berpuasa bisa menahan diri dari yang halal. Tapi kadang-kadang setelah buka puasa kenapa kita memakan atau melakukan yang haram? Dan ironis ya. Poso bisa menahan yang halal saja bisa. Tapi kadang-kadang setelah kita buka puasa tidak bisa menghindari yang haram. Ya ironis, kudune lebih bisa. Karena apa? Ketika sudah tidak berpuasa, yang halal-halal kan banyak. Kenapa harus yang haram kita lakukan? Di pelajaran bagi ulama. Kemudian hadis Nabi yang lain menjelaskan yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor pada hari itu dan janganlah berbuat gaduh. Jika dimarahi oleh seorang atau dimusuhinya, hendaklah ia berkata, saya sedang berpuasa. Itu sengaruh ngajak duit membenci, serang nafsu, serang asik itu, asik, bisa terdengar orang gelem, orang Islam yang tinggal itu sudah mematahkan niat orang jahat. Anggun bijaksana, terlihat memang orang yang seperti orang puasa yang sungguh-sungguh terlihat gimana ya, mengagumkan pribadinya. Kemudian yang dijauhi lagi adalah mencium istri di siang hari jika tidak mampu menahan syahwatnya. Yo nanti kira-kira yang pangan itu jaga jarak dulu. Nggak boleh pakai tabung. Lagi ngopo? Aja malah aku lagi nang lambe, ngalah melayu kok. Ngopo lho? Sedih kan? Misalnya seperti itu. Rasulullah SAW pernah melakukan itu ya. Diriwayatkan oleh Aisyah garwanipun radhiyallahu anha. Dia berkata, pernah Rasulullah SAW mencium dan merangkul saya dalam keadaan berpuasa. Tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya. Jadi kita garwane kok sing paling mudeng garwane, mboten jenengan. Tipe itu alat ngapusi. Mboten paling pesan. Berarti kalau digudu-gudu rasanya
ngira-ngira betul. Pokoknya ini beliau paling tahan, karena tahan ya nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak tahan jauh membahayakan. Satu budak dimerdekakan, 60 miskin, orang miskin diberi makan dan sebagainya sebagai ganti. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sekarang amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa. 1. Qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Sekarang disebut sebagai sholat tarawih atau sholat tarawih. Nah, itu tarawih. Sebagai bahasa Jawa ini tarawih, tarawih itu bahasa Arab. Tapi dulu zaman Rasulullah qiyamul lail. Tidak ada zaman Rasulullah istilahnya tarawih, tidak ada. Tarawih itu juga tidak ada. Ya ada qiyamul lail. Terus sejak kapan? Kayak belum tahun itu sejak Abu Bakar, sejak Umar bin Khattab ada istilah tarawih. Setelah Rasulullah meninggal dunia, kemudian dikembangkan sampai pada kepemimpinan Umar bin Khattab ada istilah sholat tarawih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata Rasulullah SAW menganjurkan sholat qiyamul Ramadan kepada mereka para sahabat tanpa perintah wajib. Beliau bersabda, barang siapa mengerjakan sholat qiyamul Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sering diwaca sholat mangkoma Ramadan. Koma itu berdiri, maksudnya berdiri untuk sholat di malam bulan Ramadan. Diampuni dosanya yang sudah. Ini yang sangat dianjurkan. Beliau pas delala paminipun itu waktu sholat tarawih itu doa dari bar Isya sampai fajar. Itu sak dalile sahur niku pamane sore niku wonten acara napa lelaki besukan. Tradisinya itu kan ada tradisi baik besukan sedulure ini sampai tidak bisa sholat berjamaah di tarawih bareng-bareng. Di sholat dulu yang terbaik tulis itu apa berkontur nek cek kesel sesuai jam 3 awak sahur sholat rakaat niku sedikit apa meneh nek digawe dicepet meneh ya saya cepet meneh. Tapi sing sae niku nggih sing tumakninah sing memenuhi syarat tumakninahnya ya cepet-cepetane aja nganti kecepeten banget. Nek wong ngomong iki di rumah iki cepet bacaane niku jelas maksude. Nek wis nganti ora nek di rumah nang maksude niku ya ora. Kuwi bener ora ngene padha karo ngamplah. Oh ngandek ngomong apa? Nanti. Jadi cepetan aja. Ayo bekerja dulu cepet tapi udah juga. Jadi sing kusuk dulu sih. Allah umatnya pasti penting Gusti Allah. Kemudian mengakhirkan makan di waktu sahur, ini termasuk juga yang diutamakan, yang dianjurkan. Mengakhirkan makan di waktu sahur. Dari Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata,
Saya makan sahur di keluarga saya, kemudian saya berangkat terburu-buru sehingga saya mendapatkan sujud pada sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Nah, ini. Jadi sahur langsung berangkat, berarti mepet subuh. Jadi batasnya buatan kok, imsak ya. Batasnya buatan imsak ya. Batas boleh sahur itu batasnya buatan imsak. Orang ambil terus imsak, waduh, kok teman dua, buatan sah. Bahkan saya pernah baca hadis Rasulullah, sudah terlanjur dimakan, ya, terus terdengar adzan, lanjutkan ditelan, lanjut ditelan, lanjutkan sampai ditelan, kemudian setelah itu kumur-kumur sudah, jangan ditambah, seneng beri lawan di, seneng yang tertutup itu diterus ini bukan ditambah, orang malah tambah. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa dia berkata, saya makan sahur yang bawah. Dari Abu Dhar diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Baik, Bapak Ibu, bahkan disinyalir umat Rasulullah itu dalam keadaan baik, sehat apabila makan sahurnya itu diakhirkan dan buka puasanya disegerakan. Maksudnya dijamin tidak sakit karena puasa. Ini mengandung maksud juga bahwa Allah itu paling tahu dengan kebutuhan hambanya, tidak memberatkan. Jadi makan dari jam sekian jam kan dijamin tidak masalah bagi orang normal loh, orang dalam arti belum punya penyakit. Karena kalau sudah sakit boleh tidak puasa. Dijamin ya. Rasulullah mengatakan baik-baik saja. Jadi kadang-kadang nek zaman riyen niku pancen enten nggih. Poso sing apik iki mangsane sing suwi. Saking ikhlase poso paling pengen aku poso ora sedino. Puasa zaman dulu itu ada yang singgah-singgah saya dulu. Puasa itu dari sahur ke sahur lagi, sahur ke sahur lagi. Ingin menunjukkan puasanya baik, lama, saking ikhlasnya, tunduk dengan patuh, puasa kan tinggal kemangan, jadi tinggal di tengah. Tapi orang sesuai petunjuk, akhirnya ya mungkin akan terjadi masalah. Maka makan sahur itu ada keberkahannya. Jangan sampai dibiasakan kita tidak makan sahur langsung bias saya dari buka ke buka lagi. Iki boten dianjurke. Meskipun dengan betah. Ya ora dosa sih, tapi boten dianjurke. Karena akan timbul berbagai masalah pada lambung kita. Ya, jenenge di luar kewajaran. Bisa saja mungkin lambungnya, asam lambungnya kumat dan sebagainya, gara-gara mungkin itu termasuk kurang teratur ketika berpuasa. Jadi menyegerakan berbuka pun termasuk juga baik, meskipun sekedar minum air putih kan sudah disegerakan. Artinya di sini juga sudah istirahat, perutnya sudah istirahat dari seharian berpuasa. Sehingga jaraknya itu memang benar-benar jarak ideal yang tidak perlu membuat tubuh kita menjadi sakit. Yang keempat, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dituntunkan.
yang menunjukkan kepada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya doa dahabat doa doma'u wa tabatil amruku wa tabatal ajru insyaallah. Kita testimoni awal diri satu macam itu Allah wala kasuntu wa bika amantu dan seterusnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, apabila Rasulullah SAW berbuka, beliau berdoa, dahabat doma'u wa tabatal uruku wa batalatil uru wa tabatal ajru insyaallah. Belum menit lagi. Saat ini boleh disusahkan dan kali 10 menit. Tidak kelawan lagi. Nanti coba ditambah ke malam Jumat di kota-kota itu ya. Yang saking berbahagia tuntunan Ramadan banyak sekali. Tentang rakaat sholat malam, Bu. Tentang rakaat sholat malam. Hadis tentang sholat malam itu memang tidak sedikit, Bu. Tapi yang populer adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Nanti langsung tentang rakaat sholat tarawih dari hadis yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah, dari Aisyah, ina su'ilat an sholati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fi Ramadana. Qalat makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairi ala idda asharata rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an wala fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalasan. Langsung dari Aisyah diriwayatkan bahwa ketika ia ditanya mengenai sholat Rasulullah SAW di bulan Ramadan, maksudnya sholat malam di kandungannya sholat malam, Aisyah menjawab, Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana bagus dan tidaknya. Nah, sudah jelas bagus dan tidak. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Jadi 11 ribu. Jadi kalau di sini mengerjakan 4-4-3 dasarnya adalah hadis yang itu riwayatkan ini Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman, yaitu garwanipun Rasulullah SAW.
Dan Rasulullah juga pernah mengerjakan dua rakaat ping 6 terus tambah suci di lupa mono 11 ping 5 terus tambah suci. Jadi loro siji betul lu betul tapi dua satu jadi ping 6 tapi kali dulu suci. Di mana ibu Rasulullah nak digawe loro kali dulu suci. Ini dasarnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa ia berkata, benar-benar aku akan mengamati sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Beliau sholat 2 rakaat khafifatain, lalu beliau sholat 2 rakaat panjang keduanya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat yang kurang panjang dari sholat sebelumnya, lalu beliau sholat lagi 2 rakaat yang kurang lagi dari sholat sebelumnya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat yang kurang lagi dari kurang panjang lagi, lebih pendek lagi dari sebelumnya. Lalu beliau sholat lagi 2 rakaat yang kurang lagi dari sholat sebelumnya. Kemudian sholat 2 rakaat yang kurang lagi dari sholat sebelumnya, dan beliau melakukan witir terakhir 1 kali. Jadi 13 jumlahnya. Terus yang awal tadi khafifatain itu sholat ringan, 2 rakaat ringan. Yang pertama 2 rakaat. Nah terus yang pernah ditinggalkan yang beriti kita udah pakai berminat sholat 2 rakaat sebelum sholat tarawih, namanya sholat iftitah. 2 rakaat ringan artinya tanpa membaca, hanya ketika membaca Fatihah tidak diikuti dengan membaca ayat Al-Quran atau surat Al-Quran, rukuk dan seterusnya. Jadi sholat iftitah. Jadi intinya boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-1. Kalau ada yang mengatakan hanya salah satu yang betul, yang lain salah, itu malah sing mboten mawon nggih. Entah sengaja atau tidak ya dianggap bae mboten. Terus masalah takbiran. Bacaan takbir itu nggih wonten takbiran. Takbiran itu bacaannya sederhana, boten sak ditambahi sedekah wadah, sunjah dan sebagainya, boten nggih. Langsung Allah, dan takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, singkat saja. La ilaha illallah wallahu akbar, wallahu akbar. Betul dua Allah tapi wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terus namun niku betul kabiro walhamdulillah katsiro sah. Sedekah wadah ana suara terus boten. Jadi cukup ini awake dhewe sing jane
enak ini jane iki malah gampang nih. Awake dhewe nek seneng sing angel-angel. Sholat jamaah itu gampang, dadi imam itu jane gampang, kadang-kadang digawe angel. Yen masjid-masjid tertentu, imam itu nek imam wahil, mimpin doa, kalau ketok wahil, ora sembarang wong iso, terus doane, wow, ceblak rawani imami. Ana sing doane ceblak rawani imami. Dianggap karena orang layak dan sebagainya. Kadang gampang. Kadang-kadang yang mempersulit kita sendiri, termasuk ibadah-ibadah, cara beribadah sebetulnya mudah menjadi sulit karena kita sendiri. Wis sulit, wis butuh apa-apa, kalau masalah orang apa karo petunjuk, itu kan membahayakan. Wis sulit duluan. Bapak sami atau babakan ibadah, termasuk ibadah di bulan Ramadan. Pun kantun kirang sekawan pinten, mugi-mugi berkurang beberapa menit ini nanti sukses ya. Hari ini ya, berarti sudah berapa kali ke 16 berarti 26 ya. 25. Dari sedina moga cara lari maraton itu biasanya sing wae dulu sisa-sisa kekuatannya. Pertama kan di olahraga mau nanti roti terakhir kali yang biasanya habiskan supaya nanti pulang dia tinggal sekian waktunya dan ini kesempatan dan Lailatul Qadar insya Allah berada di antara tanggal ini sampai tanggal 20. Mugi-mugi kalau panggilan sami kita karingan kepada Allah Subhanahu wa taala salajengipun ibadah kula panjenengan sami dipun tampi dening Allah, dosa-dosa kula panjenengan sami dipun ampuni ingkang sampun-sampun, terus bar niku diusahakan tidak berbuat dosa lagi. Ampun rumangsa wis bebas kan wis diampuni, pedemu diampuni, terus nyali dosane. Kalau orang saling bermaaf kosong-kosong ya berarti nanti dosa ganti terus nyari dosa lagi dan jangan sampai terjadi seperti itu. Baik Bapak Ibu saudara jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan pengajian akad sore bermanfaat bagi kita semua. Yus rakyat piye belajar bareng-bareng insya Allah bermanfaat, fungsinya sangat banyak, hikmahnya sangat luar biasa. Allah menaungi orang Rasulullah, malaikat menaungi orang yang menuntut ilmu dan membutuhkannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.